Halo semuanya, di presentasi ini kami akan menjelaskan tugas besar kami desain UI UX. Di sini kami akan menjelaskan tentang desain Sugar Bright ya. Kami beranggotakan 3 orang. Pertama saya Ginta Eskiel Korskali, dan kedua Malvino Faiz Raditya, dan ketiga Edward Novel. Di sini Edward Novel akan menjelaskan tentang POV dari penjual. Silakan buat. Baik, jadi inilah desain untuk aplikasi di mana user bisa memakai aplikasinya. Jadi ketika aplikasi dibuka akan langsung terbuka landing page seperti ini, di mana bisa login maupun sign up. Apabila sign up, bisa langsung mengisi data-data yang diperlukan untuk registrasi atau sign up. Bisa juga apabila sudah memiliki akun, bisa langsung login. Dan di sini juga bisa langsung mengisi email dan password, maupun juga bisa login dengan Google, Facebook, maupun Twitter. Apabila login maupun register akan langsung terbawa kepada homepage di mana terisi ada beberapa list produk yang bisa dibeli. Selain homepage juga ada cart page atau keranjang, halaman keranjang. Ada juga inbox page yang berisi tentang notifikasi terkait dengan pembelian. Ada juga profile page di mana bisa mengkonfigurasi atau mengsetting setting-setting profile, mengganti bahasa, dan lain sebagainya. Kembali ke homepage, apabila kita memilih sebuah produk, seperti contohnya ini ada cookies, akan langsung terbuka detail tentang produk tersebut, ada fotonya, ada harganya juga, dan bisa langsung di add to cart atau bisa langsung dibeli. Ketika diklik add to cart, akan langsung masuk ke keranjang dengan detail-detail produk-produk lain yang dibeli, lalu juga bisa langsung check out, lalu bisa melakukan pembayaran langsung. Seperti itu untuk aplikasi pembelinya. Selanjutnya, teman saya Malvino akan menjelaskan tentang aplikasi dari segi admin. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tampilan dari sisi ownernya. Nah, ini halaman awal ketika saat ingin login. Jadi di sini ada untuk masukin password, username dan password. Dan ketika si user ini dia belum punya akun, dia bisa klik buat akun. Boleh tolong diklik. Nah, untuk buat akun ini user itu bisa masukin username, tempat lahir, tanggal lahir, masukkan email, nomor handphone, password, dan konfirmasi password. Ketika sudah dibuat, bisa diklik simpan saja. Nah, ketika ada notifikasi seperti ini, maka untuk akun itu bisa langsung digunakan. Boleh diklik OK. Bisa klik kembali. Nah, jadi bisa langsung masuk saja. Nah, di sini juga ada menu stok, pesanan, pengiriman. Serta di sini ada total penjualan dan total pengeluaran. Jadi si user ini dia bisa mengecek setiap harinya berapa sih penjualan dan pengeluaran dia tiap harinya. Boleh tolong diklik halaman stok. Nah, di halaman stok ini berisikan beberapa produk dari si Sugar Byte. Di sini juga ada menu ubah produk yang dimana ketika diklik ubah produk, si user ini dia bisa menambahkan stok. Boleh tolong diklik, Edward. Di yang tiramisu cake. Nah, ketika sudah diklik, maka dia nanti akan muncul nama produk dan jumlah stok sekarang. Jadi ketika ingin menambahkan stok, jadi kita user itu cukup klik bagian yang send atau ubah itu. Nah, ketika ini bisa dimasukin, bisa diubah aja untuk jumlahnya, dan ketika sudah diubah, itu bisa diklik simpan. Nah, di sini ada validasi. Jadi ketika user nggak yakin nih pengen ngubah produk itu bisa diklik no, tapi kalau misalkan si user itu udah yakin, bisa lanjut klik yes. Jadi nanti dia akan otomatis terupdate untuk stoknya. Boleh tolong kembali lagi. Selanjutnya ada halaman pesanan. Di sini user bisa monitoring pesanan yang masuk dan baik itu yang masih delivery ya.
Di sini contoh ada 2 pesanan atas nama pembeli Malvin dan Ginta. Dan juga ada kuantiti pesanannya. Ini Malvin ini mesan 2 produk, sedangkan Ginta ini 1 produk. Dan untuk summary-nya, bukan summary, hasil akhirnya di sini lebih rinci lagi, itu total pesanan itu semuanya ada 2, total produknya ada 3, sesuai dengan yang ada di konfirmasi pesanan. Balik lagi. Selanjutnya ada pengiriman. Di sini juga si user dia bisa monitoring untuk pengirimannya. Sebagai contoh, pesanan pertama ini statusnya masih dalam pengiriman, sedangkan yang kedua ini sudah done. Nah, di sini juga dia ada detailnya juga. Bukan detail sih, dia lebih tepatnya kayak simpelnya, yang dalam perjalanan itu ada 2, yang sudah selesai itu ada 3. Total berarti ada 5 pesanan. Dan yang atas ini sebagai contoh saja ya teman-teman. Boleh tolong kembali lagi? Nah, selanjutnya di sini ada icon notification yang di samping menu home, boleh tolong diklik. Nah, di sini itu halaman notifikasi yang dimana si user ini akan mendapatkan notifikasi ketika ada perubahan status ataupun ada pembayaran berhasil ataupun ada yang order. Ataupun stoknya juga mau habis, itu akan ada notifikasinya juga. Dan boleh selanjutnya. Di sini ada info akun, berisikan nama user, tempat tanggal lahir user, email, nomor handphone, serta di sini juga ada pengaturan yang bisa diklik. Boleh tolong diklik pengaturannya. Nah, di sini si user juga bisa mengatur notifikasi. Boleh tolong diklik. Jadi aktifkan, kalau ini dia notifikasinya itu udah aktif, yang menandakan setiap ada pesanan masuk, perubahan status pengiriman itu akan muncul notifikasinya. Namun ketika user itu menonaktifkannya, maka si notifikasi itu tidak akan masuk. Boleh tolong diklik notifikasinya. Diklik sampingnya yang biru. Nah, nah ini tampil ketika notifikasinya itu dinonaktifkan. Oke, balik lagi. Nah, selanjutnya ini ada ubah kata sandi. Misal si user bosan dengan kata sandinya sekarang, itu user bisa mengubah kata sandinya. Boleh tolong diklik. Nah, di sini masukkan kata sandi lama, kata sandi baru, dan konfirmasi kata sandi barunya. Lalu ketika sudah bisa klik simpan. Di sini juga ada validasi. Ketika user sudah yakin, bisa lanjut dengan klik yes. Nah, ini sudah berhasil diubah. Boleh balik lagi. Lagi. Nah, selanjutnya di akhir itu ada chat. Nah, ini di sini sudah masuk 3 pesan. Jadi, ini sebagai misal pembeli itu ingin menghubungi si penjual. Jadi, ini kita bisa saling chattingan dengan si pembeli. Boleh tolong dicek yang pesan atas nama Malvin. Nah, di sini untuk tampilan chatnya. Jadi di sini Malvin itu menanyakan untuk cookiesnya stoknya apakah ready. Nah, si user ini menjawab untuk stoknya ready, bisa dijual, bisa segera diorder. Dan ketika si user pengen ngirim pesan, jadi tinggal klik send aja. Nanti dia akan muncul bubble chatnya. Cuman di sini saya tidak mencontohkan. Oke, balik lagi. Oke, sekian untuk presentasi dari tampilan penjual. Selanjutnya akan ada tampilan dari yang akan ditampilkan oleh Ginta. Oke, terima kasih Malvin. Di sini saya akan menampilkan tampilan desain POV dari admin. Di sini ada dashboard, stok barang, dan penambahan barang. Untuk pertama, di sini admin akan langsung login. Dan untuk login, langsung ada untuk email dan password, dan langsung masuk ke menu admin. Di menu admin ada dashboard, stok barang, dan tambahan barang. Untuk dashboard, penampilannya begini. Di sini akan menampilkan total order barang hari ini, pendapatan hari ini, dan kue terlaris hari ini.
Next. Nah, untuk stok barang, menampilkan nama produk, stok barang, dan tanggal masuk barang seperti cookies dan lain-lain. Untuk menu selanjutnya adalah tambahan barang. Untuk penambahan barang seperti ini, jika nama di sini ada jika ada penambahan barang, kita bisa menambahkannya nama, ukurannya berapa, jumlah, dan tanggalnya. Untuk jika kita klik penambahan barang, akan muncul notifikasi barang berhasil ditambahkan. Oke, kembali ke menu dashboard. Oke, hanya itu dari desain saya dan teman-teman semua. Terima kasih, maaf jika ada kurang. Ini sebagai pelajaran kami untuk berikutnya. Terima kasih.